Bab 1001. Menaklukkan Sekte Feiyu. Bukan karena mereka kurang berani, tetapi kekuatan Ning Fan terlalu dahsyat. Bahkan Master Sekte pun tidak sanggup menghadapinya, apalagi murid-murid biasa ini. Wakil Ketua Sekte Zhuang Peng dan Tetua Agung saling bertukar pandang, tak bisa berkata-kata. Setelah beberapa saat, Zhuang Peng lah yang memecah keheningan. Para tetua, mengingat situasinya, apa yang akan kalian lakukan? Mendengar ini, Sang Tetua Agung menunjukkan ekspresi getir dan menggelengkan kepalanya, rencana apa yang bisa kita buat? Situasinya lebih kuat dari kita, bisakah kita benar-benar menang melawan orang ini? Tetua kedua juga mengangguk, mereka sangat jelas tentang kekuatan mereka sendiri. Karena berada di tahap pendirian yayasan akhir, mereka dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik langka di sekte manapun. Namun di hadapan Ning Fan, mereka bahkan tak mampu menimbulkan riak sedikitpun. Mereka benar-benar tidak dapat memahaminya, semua orang berada di tahap pendirian fondasi akhir, jadi mengapa Ning Fan jauh lebih kuat dari mereka? Tepat pada saat itu, Ning Fan pun menghampiri mereka dan bertanya dengan dingin, "Tuan-tuan, apakah kalian juga berniat memberitahu seseorang?" Mendengar ini, Zhuang Peng dan yang lainnya saling bertukar pandang, dan tanpa ragu, mereka membungkuk hormat. Wakil Master Sekte Zhuang Peng dari Sekte Feiyu, sapa Tuan Ning. Tetua Agung Sekte Feiyu, memberi salam kepada Tuan Ning. Tetua kedua Sekte Feiyu, memberi salam kepada Tuan Ning. Ketiga. Tetua ketiga Sekte Feiyu, memberi salam, Tuan Ning. Tetua ketiga terakhir berbicara sambil menggertakkan giginya. Lagi pula, sahabatnya telah tewas di tangan Ning Fan, dan dia tidak hanya tidak bisa membalas dendam tetapi juga harus menyerah di hadapan musuhnya. Ning Fan melirik tetua ketiga dan tanpa sepatah kata pun, mengirimkan gelombang kekuatan spiritual langsung ke kepala tetua ketiga. Di bawah tatapan ngeri orang lain, kepala tetua ketiga meledak menjadi kabut darah. Dia menaruh dendam padaku, aku tidak percaya padanya. Ning Fan menyatakan dengan lugas alasan dia membunuh tetua ketiga sebelum berbalik menatap ketiga orang lainnya. Selama kamu melayaniku dengan baik, aku tidak akan mempersulitmu. Orang-orang itu tidak memiliki kebencian yang mendalam terhadapnya, dan tidak perlu baginya untuk berjuang sampai mati bersama mereka. Mendengar ini, Zhuang Peng dan yang lainnya langsung bernapas lega. Lagi pula, mereka bukanlah Master Sekte, dan meskipun mereka mengabdikan diri pada Sekte Feiyu, mereka tidak akan bertarung sampai mati demi sekte itu. Lagi pula, Ning Fan tidak menyebutkan pembubaran atau penghancuran Sekte Feiyu, hanya meminta mereka untuk membantunya dengan beberapa tugas. Zhuang Peng, selaku wakil ketua sekte, segera bersikap menyanjung, tersenyum saat mendekat, "Saya ingin tahu tugas apa yang Tuan Ning butuhkan bantuannya, mohon beri kami petunjuk." Yang mati memang sudah tiada, tetapi yang masih hidup harus tetap menjalani hidup dengan baik. Dia yakin bahwa mantan Master Sekte Zhuo Yunhua di surga pasti akan memahaminya. Tetua Agung dan tetua kedua juga melangkah maju, bersiap mendengarkan dengan penuh perhatian. Ning Fan berkata dengan suara pelan, "Aku ingin kalian semua mengirimkan pasukan untuk mengumpulkan informasi apapun tentang Ning Potian. Apapun informasinya, kalian harus segera mengirimkannya kembali kepadaku." Tetua Agung dan tetua kedua tidak tahu banyak, hanya Zhuang Peng yang pernah mendengar nama Ning Potian sebelumnya. Untuk sesaat, pandangannya terhadap Ning Fan pun berubah. Dia juga telah mendengar pembicaraan antara Zhuo Yunhua dan Ning Fan sebelumnya, dan menyadari bahwa Ning Fan sebenarnya adalah putra dari orang kejam itu. Zhuang Peng tidak dapat menahan perasaan emosional. "Master Sekte Zhuo, kematianmu tidaklah tidak pantas." Setelah emosinya mereda, Zhuang Peng berkata dengan sungguh-sungguh, "Tenanglah, Tuan Ning. Saya akan mengatur agar semua murid segera keluar dan memastikan kita mengumpulkan informasi tentang Tuan Ning Potian secepat mungkin." Dia kemudian segera memanggil semua pengikut sekte dan menyampaikan pesan Ning Fan. Tentu saja, dia tidak mengungkapkan hubungan antara Ning Fan dan Ning Potian kepada orang-orang. Dia yang berpengetahuan luas tahu betul bahwa masalah mengenai Ning Potian adalah hal yang tabu di Kunlun. Sekadar bertanya bukanlah suatu masalah, lagi pula, gangguan yang ditimbulkan Ning Potian di Kunlun kala itu bukanlah hal yang remeh. Salah satu dari 5 sekte besar yang melibatkan orang-orang dalam insiden itu pasti mengetahui sesuatu tentang hal itu sampai batas tertentu. Namun jika hubungan antara Ning Fan dan Ning Potian menyebar, tidak perlu banyak pertimbangan. 5 sekte besar pasti akan segera mengambil tindakan. Saat itu, Sekte Feiyu tidak mungkin bisa dipertahankan. Mengingat pemahamannya terhadap 5 sekte besar, sekte-sekte ini pasti tidak akan melepaskan mereka yang melayani Ning Fan. Setelah mengeluarkan perintahnya, Zhuang Peng berulang kali mendesak para pengikutnya bahwa mereka sama sekali tidak boleh mengungkapkan alasan penyelidikan tersebut, sebelum membiarkan mereka pergi. "Tuan Ning, semua murid sudah diatur untuk pergi. Apakah ada instruksi lain?" Saat ini,
mereka telah tiba di aula besar Sekte Feiyu. Zhuang Peng, sebagai wakil ketua sekte, memiliki keterampilan manajerial yang hebat, dan sebagai pengkhianat sekte, ia tidak kalah kompeten, yang secara efektif menyingkirkan tetua agung dan tetua kedua. Ning Fan duduk di kursi master sekte dan setelah merenung sejenak, bertanya, katakan padaku, bagaimana sebenarnya situasi di Kunlun? Karena dia tahu ayahnya mempunyai perseteruan hidup mati dengan 5 sekte besar, dia merasa perlu memahami sepenuhnya situasi di Kunlun. Untuk berjaga-jaga, suatu hari, dia akan berhadapan dengan orang-orang dari 5 sekte besar. Tepat ketika tetua agung hendak berbicara, ia melihat Zhuang Peng melangkah maju terlebih dahulu dan berkata, berbicara tentang situasi di Kunlun, kita tidak bisa tidak menyebutkan keberadaan 5 sekte besar, mereka adalah sekte paling agung di Kunlun. Tetua Agung. Penjilat Sialan. Bab 1002. Memahami Kunlun. Saat wakil master sekte Zhuang Peng melanjutkan narasinya, Ning Fan perlahan mulai memahami situasi di dalam Kunlun. Keberadaan Kunlun tidak meninggalkan bumi, itu adalah dunia kecil yang independen yang dipisahkan secara paksa dari bumi oleh kekuatan besar. Namun, wakil master sekte Zhuang Peng juga tidak tahu siapa kekuatan besar yang telah mencapai semua ini pada awalnya. Di Kunlun, ada 5 sekte utama, yang mendominasi seluruh dunia Kunlun. Pada hari-hari biasa, para master sekte dari 5 sekte besar jarang menunjukkan diri di depan umum, dan sebagian besar adalah para pengikut sekte tersebut yang berjalan keluar, menjaga martabat sekte mereka. Di bawah kelima sekte tersebut terdapat beberapa puluh sekte berukuran sedang. Terakhir, ada ratusan sekte kecil yang tersebar dan tidak disebutkan namanya. Jadi, sekte Anda adalah sekte berukuran sedang, tanya Ning Fan bingung. Wakil ketua sekte Zhuang Peng menggaruk kepalanya dengan canggung, ya. Sekte Feiyu sebenarnya adalah sekte kecil. Ning Fan. Melihat betapa arogannya Zhuo Yunhua sebelumnya, dia mengira setidaknya sekte Feiyu akan menjadi sekte berukuran sedang. Bagaimana sekte-sekte di Kunlun diklasifikasikan? Ning Fan berhenti sejenak. Dengan kata lain, berapa tingkat kultivasi individu terkuat di 5 sekte besar, sekte menengah, dan sekte kecil? Wakil ketua sekte Zhuang Peng dengan hati-hati memulai, kalian telah melihat sekte-sekte kecil kami yang terkuat. Tahap pendirian fondasi akhir sudah merupakan batas kami, tentu saja tidak ada persyaratan untuk batas bawah sekte kecil. Sekte-sekte menengah yang terkuat harus berada di puncak pendirian yayasan, jika tidak, sekte tersebut tidak dapat dievaluasi seperti itu. Sebelumnya, Zhuo Yunhua memimpin kami dalam kultivasi, juga berusaha menembus puncak pendirian fondasi agar seluruh sekte Feiyu kami dapat dipromosikan menjadi sekte menengah. Ning Fan mengerutkan kening dan berkata, jadi, yang terkuat di 5 sekte besar berada di tahap inti emas. Saat ini dia hanya berada di tahap pendirian fondasi akhir, dan meskipun dia mengandalkan teknik kultivasi khusus, serta kekuatan spiritual yang lebih halus daripada yang lain, dia bisa menghadapi banyak lawan sekaligus. Namun jika dia berhadapan dengan seseorang di puncak pendirian yayasan, dengan kekuatannya saat ini, dia mungkin hanya bisa berhadapan 1 lawan 1 saja. Kalau itu adalah panggung inti emas, apalagi 1 lawan 1, bahkan melarikan diri pun akan dipertanyakan. Namun, wakil ketua sekte Zhuang Peng menggelengkan kepalanya dan berkata, setahu saya, para ketua sekte dari 5 sekte besar belum berhasil mencapai tahap inti emas. Belum mencapai tahap inti emas. Ning Fan kini benar-benar bingung. Lalu atas dasar apa mereka menjadi 5 sekte besar? Hanya karena mereka memiliki banyak murid. Dia telah memperhatikan sebelumnya bahwa konsentrasi energi spiritual di Kunlun sangat tinggi, jauh melampaui dunia luar dan ratusan kali lebih besar daripada dunia luar. Selain para murid biasa, mulai dari tingkat tua, semuanya adalah kultivator, hanya saja kekuatan mereka tidak sebaik miliknya. Oleh karena itu, dalam lingkungan seperti itu, merupakan fakta yang luar biasa bahwa para master sekte dari 5 sekte utama belum berhasil menembus tahap inti emas. Wakil ketua sekte Zhuang Peng menjelaskan dengan tegas, sebenarnya, ini juga merupakan aturan terkenal di Kunlun kami, sebuah kekuatan tak bernama yang membatasi tingkat kultivasi tertinggi di Kunlun hanya untuk mencapai puncak pendirian fondasi. Jika seseorang berhasil mencapai tahap inti emas, mereka akan segera menarik petir surgawi yang dahsyat, yang jauh melampaui daya tahan kultivator seperti kita. Ning Fan semakin bingung, lalu mengapa kamu bersedia tunduk pada 5 sekte besar? Ini mengarah ke masalah lain, wakil ketua sekte Zhuang Peng menjelaskan dengan senyum pahit, meskipun para ketua sekte dari 5 sekte besar belum berhasil mencapai tahap inti emas, mereka telah menciptakan ranah unik lain, yang kami sebut Sudodan. Alam Sudodan tidak setinggi tahap inti emas, tetapi dapat mengerahkan kekuatan melampaui tahap pendirian fondasi, dan itulah alasan mereka dapat menekan sekte-sekte kami yang lain. Metode untuk menerobos ke tahap Sudodan hanya diketahui oleh 5 sekte besar. Kali ini Ning Fan tiba-tiba menyadari, 5 sekte besar pada dasarnya mengendalikan jalur ke atas.
Siapapun yang ingin maju lebih jauh harus bergabung dengan salah satu dari 5 sekte besar. Seiring berjalannya waktu, para jenius Kunlun semuanya menjadi murid dari 5 sekte besar, dan sekte-sekte lain, yang tidak memiliki sarana untuk menerobos, secara alami tidak dapat dibandingkan dengan 5 sekte besar. Selain itu, Ning Fan juga belajar lebih banyak tentang Kunlun. Karena energi spiritualnya yang luar biasa kaya, ada banyak obat spiritual di Kunlun yang tidak dapat ditemukan di dunia sekuler. Wakil ketua sekte Zhuang Peng bahkan membawa Ning Fan ke gudang ramuan obat sekte Feiyu, dan begitu Ning Fan masuk, dia tercengang oleh banyaknya obat spiritual yang tersimpan di sana. Banyak obat spiritual yang hampir mustahil ditemukan di dunia sekuler, tersedia di sekte Feiyu. Ganoderma giok 1000 tahun, sumsum giok es ekstrim. Begitu banyak harta karun. Suanger, melihat obat-obatan spiritual di gudang, begitu tercengang hingga ia hampir tidak bisa menutup mulutnya. Dia telah belajar cukup banyak tentang obat spiritual saat mengikuti Ning Fan, dan dia mengenali obat-obatan itu sekilas. Ning Fan juga agak terkejut, cadangan obat spiritual di sekte Feiyu jauh melampaui apapun yang pernah dilihatnya di dunia sekuler. Ini hanyalah sekte kecil, dan jika ini adalah satu dari 5 sekte besar, bukankah akan ada lebih banyak pengobatan spiritual di dalamnya? Tunggu, kalau ada begitu banyak obat spiritual, bukankah aku bisa menggunakan ramuan untuk berkultivasi? Ning Fan tiba-tiba menyadari. Sebelumnya di dunia sekuler, alasan utama ia hanya menyerap energi spiritual untuk kultivasi adalah karena obat spiritual yang dibutuhkan untuk meramu ramuan terlalu sulit ditemukan. Terakhir kali, ia berusaha keras untuk meramu 5 pil pendirian fondasi. Tetapi sekarang dia berada di Kunlun, dengan cadangan obat-obatan sekte Feiyu, dia dapat memurnikan ramuan sambil menyerap energi spiritual untuk berkultivasi. Dengan pendekatan dua arah, kemajuan kultivasinya akan lebih cepat. Pisahkan semua ramuannya. Aku ingin menggunakan bahan-bahan ini untuk meramu ramuan. Tak lama kemudian, Ning Fan segera menginstruksikan wakil Master Sekte Zhuang Peng untuk menyuruh orang memindahkan materi-materi ini. Bab 1003 Alkimia. Wakil Master Sekte Zhuang Peng terkejut saat mengetahui Ning Fan ingin meramu ramuan. Tuan Ning, apakah Anda akan meramu semua bahan obat ini? Ini adalah persediaan yang dikumpulkan oleh Sekte Feiyu mereka selama bertahun-tahun. Para master sekte sebelumnya hanya kadang-kadang mengeluarkan beberapa bahan obat untuk meramu ramuan. Bukannya mereka tidak mau meramu, tetapi keterampilan alkimia mereka belum memadai. Pada tahap pembentukan fondasi, jika seseorang ingin meningkatkan kekuatannya melalui ramuan, kualitas ramuan yang dibutuhkan sangat tinggi. Di seluruh Kunlun, jumlah makhluk yang mampu meramu ramuan bermutu seperti itu dapat dihitung dengan jari. Sebagian besarnya termasuk dalam 5 sekte besar. Sekte-sekte kecil seperti mereka hanya memiliki beberapa formula ramuan umum, yang paling banter hanya memberikan efek marginal pada tahap pendirian fondasi. Oleh karena itu, saat Zhuang Peng mendengar bahwa Ning Fan ingin meramu ramuan untuk meningkatkan kultivasinya, dia sangat terkejut. Bukankah orang ini dibesarkan di dunia sekuler? Dari mana dia mendapatkan begitu banyak formula ramuan ajaib? Tentu saja, Ning Fan tidak akan menjelaskan bahwa semua formula ramuannya berasal dari warisan ibunya. Ketika mereka telah memindahkan bahan-bahan obat ke alun-alun luar, Ning Fan, ditemani oleh Suanger dan yang lainnya, tiba di alun-alun. Di hadapan mereka, obat-obatan spiritual bertumpuk bagaikan bukit kecil. Sambil menyeka keringat di dahinya, Zhuang Peng berkata dengan agak malu, Tuan Ning, banyak murid yang belum familiar dengan bahan-bahan ini, jadi hanya sampai di sini saja kami bisa mengkategorikannya. Seluruh bahan di gudang telah dipilah menjadi 3 kategori, yaitu tingkat rendah, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Bahan-bahan tingkat rendah merupakan yang paling banyak jumlahnya, sebagian besar merupakan obat-obatan spiritual yang sulit ditemukan di dunia sekuler tetapi masih dapat diperoleh bagi mereka yang bersedia mencarinya. Obat-obatan tingkat menengah merupakan obat-obatan yang tak ternilai harganya di dunia sekuler, bahan-bahan yang dibutuhkan Ning Fan untuk meramu pil pendirian fondasi termasuk dalam kategori ini. Adapun obat-obatan tingkat tinggi, seluruh sekte Feiyu hanya memiliki 2 tanaman. Jika mereka berada di dunia sekuler, nilai kedua obat spiritual ini tidak dapat dinilai dengan uang. Menurut Zhuang Peng, kedua obat spiritual tingkat tinggi ini diperoleh secara kebetulan oleh seorang master sekte sebelumnya. Sekte-sekte kecil lainnya tidak mampu memiliki obat-obatan spiritual tingkat tinggi. Obat-obatan bermutu seperti itu pada dasarnya dimonopoli oleh 5 sekte besar. Satu-satunya cara bagi sekte lain untuk maju adalah dengan memfokuskan sumber daya untuk meningkatkan kultivator dengan kekuatan terbesar. Selama anggota terkuat dapat menerobos, seluruh sekte akan melambung ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, di bawah penindasan 5 sekte besar, sumber daya yang dibutuhkan untuk kemajuan tersebut hanya dapat digambarkan sangat besar. Lumayan, obat-obatan spiritual ini hampir tidak cukup untuk digunakan,
kata Ning Fan setelah memeriksanya dengan saksama, menyadari bahwa ramuan yang diracik dari bahan-bahan ini mungkin tidak cukup untuk mencapai terobosan. Lagi pula, kekuatan yang dibutuhkan untuk maju dari tahap pendirian fondasi akhir menuju puncak pendirian fondasi hampir sangat besar. Meskipun demikian, Ning Fan tidak berharap untuk mencapai terobosan hanya dengan bahan-bahan ini saja, tetapi berada di Kunlun, memanfaatkan setiap kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya adalah cara terbaik untuk memastikan keselamatannya. Seperti yang dilakukan oleh 5 sekte besar, memusatkan semua sumber daya pada diri sendirilah yang menjamin status luhur mereka. Berdasarkan apa yang kini dipahaminya, ayahnya telah bermusuhan dengan 5 sekte besar bertahun-tahun yang lalu, dan hingga hari ini, mereka masih mencari petunjuk kemana-mana tentang ayahnya. Jika dia mengungkapkan apapun, ada kemungkinan hampir 100% hal itu akan memancing pengepungan dari 5 sekte besar. Baik untuk menemukan keberadaan ayahnya atau menemukan cara bagi Su Yurong untuk pulih, kekuatan merupakan persyaratan utamanya. Kalau tidak, kalau dia bahkan tidak bisa bertahan hidup di 5 sekte besar, bagaimana dia bisa mencari petunjuk tentang ayahnya? Baiklah, semuanya bubar. Serahkan urusan ini padaku sekarang, kata Ning Fan. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia melangkah maju dan memposisikan dirinya di depan tumpukan tanaman herbal, saat kekuatan spiritual mengalir deras dalam dirinya. Kerumunan itu segera menerima pesan dan bubar, meninggalkan hanya Ning Fan dan bahan-bahan obat di alun-alun. Bisakah dia benar-benar meramu ramuan itu? Tetua Agung mengerutkan keningnya dengan khawatir, itulah satu-satunya 2 obat spiritual tingkat tinggi milik sekte kami. Sejujurnya, Sang Tetua Agung sangat sedih menyerahkan obat-obatan spiritual kepada Ning Fan untuk diracik menjadi ramuan mujarab. Perasaan itu seperti ketika potongan daging babi terakhir milik seseorang diambil paksa oleh seorang bandit. Tetua kedua menggelengkan kepalanya, aku tidak yakin dia punya kemampuan itu. Formula untuk meramu ramuan dengan ramuan spiritual tingkat tinggi semuanya dikuasai oleh 5 sekte besar. Bagaimana mungkin seorang pemuda yang berasal dari dunia sekuler bisa memilikinya? Sang Tetua Agung setuju, lagi pula, meramu ramuan berkualitas seperti itu membutuhkan tuntutan tinggi dari sang alkemis. Siapa di antara mereka yang tidak memiliki pengalaman alkimia selama puluhan tahun? Di usianya, bagaimana mungkin ia bisa memiliki pengalaman alkimia yang begitu kaya? Zhuang Peng juga tampak gelisah, kulitnya berkedut sedikit, hatinya rindu akan obat-obatan spiritual yang tersimpan itu. Namun kenyataan lebih memaksa daripada kemauannya, menghadapi kekuatan Ning Fan yang hebat, dia tidak punya daya untuk melawan. Alun-alun itu berangin sepoi-sepoi. Ning Fan berdiri di depan obat-obatan spiritual, dengan ekspresi tenang. Dalam pikirannya, formula ramuan ajaib warisannya muncul satu demi satu. Setiap jenis ramuan memiliki efek yang kuat. Akhirnya, ia memutuskan beberapa rumus. Jika rumus-rumus ini berhasil diramu, maka kerajaannya akan terangkat derajatnya secara substansial. Yang terpenting, ramuan ini juga akan efektif untuk Swanger, Su Qingcheng dan lainnya. Mengambil napas dalam-dalam lagi, Ning Fan menghentakkan kaki kanannya kuat-kuat, menyalurkan kekuatan spiritual dari telapak kakinya ke tanah, menyebabkan semua bahan melayang. Wus wus wus. Aliran kekuatan spiritual melesat keluar, menghancurkan obat-obatan spiritual yang tergantung menjadi serpihan-serpihan yang bercampur menjadi satu. Tiba-tiba, Ning Fan mengusap tangan kanannya di atas cincin Qian Kun, dan sebuah kuali alkimia muncul entah dari mana, mendarat di alun-alun. Selanjutnya, kekuatan spiritual yang melonjak itu berubah menjadi tangan tak terlihat, melemparkan semua puing-puing yang terpecah-pecah ke dalam kuali. Ning Fan mengeluarkan teriakan pelan saat kekuatan spiritual yang kuat langsung berubah menjadi kobaran api. Bab 1004. Maju bersama. Pada hakikat, api-api ini masih merupakan kekuatan spiritual, tetapi mereka menjadi berapi-api karena manipulasi kekuatan spiritual oleh Ning Fan. Dalam sekejap, seluruh kuali alkimia diselimuti oleh api kekuatan spiritual. Kekuatan yang luar biasa. Tidak disangka hanya dengan kekuatan spiritual, dia bisa mengeluarkan api seperti itu. Luar biasa, apakah dia benar-benar memiliki penguasaan seperti itu dalam alkimia? Wakil Ketua Sekte Zhuang Peng dan yang lainnya, merasakan kekuatan dahsyat yang terpancar dari api, semuanya memperlihatkan ekspresi takjub di wajah mereka. Kekuatan api yang besar itu sendiri sudah cukup untuk menghanguskan mereka. Murid-murid yang lain, tidak sanggup menahan panas yang menyengat, satu persatu mundur dari alun-alun dan menjauhkan diri dari kuali alkimia yang sedang hangus. Dengan ekspresi tanpa ekspresi, Ning Fan terus menambahkan berbagai jenis obat spiritual ke dalam kuali, mengikuti formula ramuan dalam ingatannya. Sekitar setengah jam kemudian, Ning Fan mengendalikan api agar berangsur-angsur mereda dan membiarkan alchemy cauldron kembali ke alun-alun. Saat api padam, Ning Fan mengeluarkan teriakan pelan, dan kekuatan spiritualnya yang kuat menghantam tutup kuali. Saat tutupnya terbuka,
aroma eliksir yang pekat pun menyebar, menyebabkan semua orang di sekitar menunjukkan ekspresi terpesona. Wangi sekali. Apakah ini aroma eliksir yang legendaris? Saya merasa segar kembali. Kerumunan orang yang mencium aroma itu semuanya tercengang, seolah-olah hanya dengan menghirupnya beberapa kali, kekuatan dalam tubuh mereka sedikit meningkat. Para murid dengan tingkat kultivasi rendah tidak dapat menahan baunya dan bahkan mimisan, yang membuat mereka sangat terkejut. Jika mereka tidak sanggup menahan kekuatan baunya saja, bukankah mengonsumsi eliksir akan langsung menyebabkan tubuh mereka meledak dan hancur? Bersenandung. Saat berikutnya, beberapa berkas cahaya muncul dari alchemy cauldron, berputar di udara. Ini sebenarnya eliksir kelas atas. Wakil Master Sekte Zhuang Peng menatap lampu di udara, matanya membelalak. Eliksir dibagi menjadi 3 kualitas, kualitas tinggi, kualitas menengah, dan kualitas rendah. Alkemis biasa umumnya hanya dapat memurnikan eliksir kualitas rendah. Meskipun demikian, para alkemis ini sangat dicari oleh 5 sekte besar, yang dengan giat mengejar mereka. Para alkemis yang mampu memurnikan eliksir tingkat menengah tentunya merupakan tamu kehormatan di sekte-sekte besar, dan bahkan sekte-sekte menengah akan memperlakukan mereka dengan sopan. Perlu diingat bahwa eliksir tingkat menengah sudah memiliki efek pada tahap pembentukan fondasi akhir. Adapun mereka yang dapat memurnikan ramuan kelas atas, mereka berdiri di puncak Kunlun. Tanpa berlebihan, alkemis tingkat itu diperlakukan dengan sangat hormat bahkan oleh master sekte dari 5 sekte besar. Ramuan bermutu tinggi belum tentu untuk meningkatkan kultivasi, dan mungkin juga memiliki berbagai efek lainnya. Tetapi satu hal yang pasti, semua eliksir ini memiliki efek yang sangat kuat. Sekalipun tidak meningkatkan kultivasi, mereka dapat membawa manfaat tak terbatas bagi para kultivator. Aku ingat, suatu ketika ada seorang alkemis di antara 5 sekte besar yang memurnikan eliksir kelas atas. Konon, ketika ramuan itu diciptakan, aromanya tercium hingga 100 mil jauhnya, dan cahayanya bersinar terang. Ramuan ini bahkan memiliki kekuatan untuk menghidupkan kembali orang mati dan menyembuhkan tulang yang patah. Kemudian, seseorang dari 5 sekte besar terluka parah, hampir separuh tubuhnya hancur, tetapi setelah meminum eliksir, mereka segera pulih ke keadaan semula. Mengingat catatan tentang ramuan kelas atas dalam benaknya, mata wakil ketua sekte Zhuang Peng berbinar-binar. Ramuan semacam itu secara praktis setara dengan memiliki nyawa ekstra. Jelas, tidak ada yang namanya eliksir kelas atas yang tidak berguna. Ning Fan benar-benar mampu memurnikan eliksir kelas atas. Ini sungguh tak terbayangkan. Berapa usianya? Bagaimana mungkin dia memiliki kultivasi yang begitu kuat dan juga kemampuan alkimia yang begitu hebat? Mungkinkah dia benar-benar putra Ning Potian? Apakah itu membuatnya semakin tangguh? Sang tetua agung dan tetua kedua juga memasang wajah penuh keheranan, menatap tak percaya ke arah ramuan kelas atas di udara. Bagi mereka, eliksir terbaik yang pernah mereka temui sejauh ini hanya kelas menengah. Adapun eliksir kelas atas yang asli, mereka baru melihatnya untuk pertama kalinya hari ini. Lumayan, efeknya masih lumayan. Ning Fan mengulurkan tangannya dan dengan desiran yang dikendalikan oleh kekuatan spiritualnya, beberapa eliksir bersiul turun ke telapak tangannya. Setiap eliksir berbentuk bulat sempurna dan berkilau, memancarkan cahaya redup di bawah sinar matahari, sehingga membuat orang ingin segera menelannya. Suanger, Huo Erba, Nona Su, kemarilah. Ning Fan memanggil ketiga orang itu dan menyerahkan masing-masing dari mereka sebuah eliksir dari telapak tangannya. Eliksir ini, jika dikonsumsi dan kekuatan obat di dalamnya dimurnikan, dapat membantu Anda meningkatkan kultivasi Anda. Mendengar ini, ketiganya saling bertukar pandang. Dengan ragu, Su Qingcheng berkata, Ning Fan, kita tidak benar-benar membutuhkan ramuan sebagus ini, kamu bisa meminumnya sendiri. Ya, Guru, kultivasi saya baru saja mencapai terobosan. Saya tidak membutuhkan ramuan ini sekarang, Suanger juga menggelengkan kepalanya. Huo Erba tidak banyak bicara, tetapi hanya mengulurkan tangannya, menyerahkan eliksir kembali ke Ning Fan, gerakan itu tidak bisa lebih jelas lagi. Ketiganya memiliki pemikiran yang sama, berharap dapat memberikan sumber daya terbaik kepada Ning Fan untuk membantunya memajukan kultivasinya. Namun, Ning Fan tidak menerima eliksir yang mereka tawarkan dan melambaikan tangannya, sambil berkata, eliksir ini hanya bisa dikonsumsi sekali. Mengonsumsi lebih banyak tidak akan memberikan efek yang lebih baik. Lebih baik kamu yang meminumnya. Melihat Ning Fan bersikeras, ketiganya dengan berat hati menerima ramuan itu, bersiap mencari waktu untuk meminumnya. Ning Fan mengangguk sambil tersenyum, meskipun dia tidak memberitahu mereka kebenaran sepenuhnya. Memang, konsumsi pertama eliksir ini memberikan efek yang sangat baik, namun konsumsi berikutnya masih memberikan efek, meski efeknya berangsur-angsur berkurang. Daripada menumpuk semua keuntungan pada dirinya sendiri,
lebih baik membantu Suanger dan yang lainnya meningkatkan kultivasi mereka bersama-sama. Bab 1005. Bersedia mati untuk Master Sekte Ning. Ning Fan menoleh lagi ke arah Tetua Agung dan yang lainnya. Setelah merenung sejenak, ia melambaikan tangan. Wakil Ketua Sekte Zhuang Peng memimpin dan segera menghampiri Ning Fan, menangkupkan kedua tangannya dan bertanya, apakah Tuan Ning punya instruksi? Tetua Agung dan Tetua kedua mengikuti dari belakang, menangkupkan tangan dan memberi hormat pada Ning Fan. Ning Fan mengulurkan tangannya, dengan 3 ramuan berada di telapak tangannya. Ketiga ramuan ini untukmu. Kau bisa meminumnya sekarang dan aku akan melindungimu selama prosesnya, atau kau bisa menyimpannya dan meminumnya nanti, katanya. Mendengar ini, ketiganya terbelalak lebar, penuh keheranan. Apakah ini benar-benar untuk kita? Zhuang Peng menunjuk dirinya sendiri, bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Sang Tetua Agung dan Tetua kedua sama-sama tertegun, berdiri di tempat dalam keadaan linglung. Ini adalah ramuan bermutu tinggi. Jika kabar ini sampai tersiar, bahkan orang-orang dari 5 sekte besar akan datang untuk memperebutkan mereka. Ya, karena kamu sudah membantuku mengerjakan tugas, sudah sepantasnya kultivasimu ditingkatkan lebih lanjut. Kalau tidak, kami terpaksa datang dan menyelamatkanmu jika ada masalah, ujar Ning Fan dengan tenang. Tanpa ragu sedikit pun, Zhuang Peng segera mengambil ramuan itu dari tangan Ning Fan dan bersujud di tanah. Terima kasih, Master Sekte Ning. Saya bersedia melewati api dan air demi Master Sekte, tanpa ragu sedikit pun. Sang Tetua Agung bereaksi lebih lambat dan melotot tajam ke arah Zhuang Peng. Brengsek. Beberapa saat yang lalu adalah Tuan Ning, dan sekarang telah menjadi Master Sekte Ning. Kapan aku gagal menyadari kalau kamu punya bakat menjilat? Terima kasih, Master Sekte Ning. Aku rela mengorbankan nyawaku demi Master Sekte. Sang Tetua Agung mengikutinya dan buru-buru bersujud. Tetua kedua tercengang oleh reaksi Zhuang Peng dan Tetua Agung yang mengagumkan, dan langkahnya melambat ketika dia berlutut. Kemudian, mereka segera mengambil ramuan itu dan mulai mengonsumsinya serta memurnikannya di depan Ning Fan. Mereka tidak sabar untuk meningkatkan kultivasi mereka dan juga menunjukkan kesetiaan mereka kepada Ning Fan. Bagaimanapun, seseorang paling rentan saat sedang menerobos dalam kultivasi. Pada dasarnya, jika diganggu oleh kekuatan luar, seseorang dapat dengan mudah terjatuh pada keadaan penyimpangan kultivasi. Oleh karena itu, seringkali seseorang membutuhkan orang lain untuk berperan sebagai pelindung selama berkultivasi. Setelah menghabiskan ramuan itu, ketiganya segera duduk bersila dan mulai mencerna khasiat obatnya. Pada saat yang sama, Suanger dan yang lainnya juga mengonsumsi ramuan mereka dan mulai memurnikan kekuatan obat. Ning Fan tidak terburu-buru meminum ramuannya, melainkan duduk bersila dan mulai memodifikasi susunan Sekte Feiyu dengan energi spiritualnya. Sekarang setelah dia menguasai Sekte Feiyu, sekte ini akan menjadi fondasinya di Kunlun. Dengan memiliki sekte sebagai basis, dia setidaknya bisa memastikan dia punya cukup tenaga untuk mencari petunjuk. Namun, kekuatan para murid sekte ini terlalu lemah. Ning Fan berpikir untuk meningkatkan kemampuan mereka agar dapat membantunya menemukan lebih banyak petunjuk. Efek utama dari susunan Sekte Feiyu adalah pertahanan dan serangan. Ning Fan, dengan ingatan warisannya, menambahkan efek pengumpulan energi spiritual ke dalam formasi tersebut. Hasilnya, energi spiritual seluruh Sekte Feiyu menjadi lebih kaya, yang akan bermanfaat bagi pengembangan para pengikut sekte. Saat Ning Fan mulai memodifikasi formasi, energi spiritual di seluruh Sekte Feiyu mulai menjadi lebih padat. Aneh, mengapa aku merasa energi spiritual di udara menjadi lebih kaya? Aku juga merasakannya. Aku bahkan merasa bisa berenang dalam energi spiritual sekarang. Tidak dapat dipercaya. Mengapa ini terjadi? Para murid berseru kegirangan, menghirupnya dengan rakus, bahkan ada yang duduk bersila dan mulai berkultivasi saat itu juga. Tak lama kemudian, Ning Fan selesai memodifikasi seluruh susunan dan berdiri, berkata, susunan pertahanan sekte telah kubah untuk mengumpulkan energi spiritual. Sekarang, luangkan waktu untuk berkultivasi, yang seharusnya dapat mempercepat kecepatan kultivasimu. Mendengar ini, para murid segera melupakan rasa jijik mereka sebelumnya terhadap para tetua dan segera bersujud kepada Ning Fan. Terima kasih, Master Sekte Ning. Kami bersedia mati demi Master Sekte Ning. Sifat sejati manusia adalah godaan. Hal ini diilustrasikan dengan jelas oleh para pengikut dan tetua Sekte Feiyu. Tak lama kemudian, seluruh Sekte Feiyu tenggelam dalam kultivasi. Setelah waktu yang tidak dapat ditentukan, Suanger tiba-tiba berdiri, kekuatannya yang hebat terpancar dari sekelilingnya. Hahaha. Kultivasiku tumbuh lebih kuat lagi. Suanger tertawa terbahak-bahak, auranya meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Akan tetapi, setelah mencapai batas tertentu, peningkatannya berhenti lebih jauh.
Dia baru saja membuat terobosan dalam kultivasi, dan untuk maju lebih jauh akan membutuhkan lebih banyak kekuatan. Satu ramuan bermutu tinggi saja masih kurang memadai. Beberapa saat kemudian, Su Qingcheng dan Huo Erba juga selesai menyerap ramuan tersebut. Huo Erba memiliki cara kultivasi yang unik. Meskipun ranahnya belum mencapai terobosan, tubuhnya justru semakin kuat. Ketika dia melatih teknik kultivasinya, seluruh tubuhnya tampak terbuat dari emas murni. Adapun Su Qingcheng, bakat alaminya relatif lemah, dan efek ramuan kelas atas hampir tidak mampu menaikkannya ke tingkat yang lebih tinggi. Sekarang, Su Qingcheng setara dengan murid elit Sekte Feiyu. Namun di hadapan orang-orang yang lebih tua, dia masih jauh lebih rendah. Terakhir adalah wakil Master Sekte Zhuang Peng dan beberapa anggota asli Sekte Feiyu lainnya. Ketiganya berada pada tahap pendirian fondasi akhir, tetapi pada kenyataannya, mereka baru saja membuat terobosan ke tahap ini. Dengan bakat mereka yang terbilang pas-pasan, bahkan setelah mengonsumsi ramuan bermutu tinggi, tingkat kultivasi mereka hanya menyentuh ambang puncak pendirian fondasi. Untuk membuat terobosan, mereka mungkin membutuhkan setidaknya 1 atau 2 ramuan kelas atas lagi. Bab 1006. Berita tentang ayah. Sebab saat menerobos alam, kekuatan yang dibutuhkan jauh lebih besar dibanding dengan latihan kultivasi biasa. Itu seperti banjir yang menghantam bendungan, hanya dengan kekuatan yang jauh melebihi kapasitas bendunganlah bendungan tersebut dapat hancur total. Namun fakta ini saja sudah membuat mereka bertiga gembira untuk waktu yang lama. Di Kunlun, mencapai tahap pendirian fondasi pada dasarnya dianggap sebagai akhir dari perjalanan kultivasi. Kecuali seseorang memiliki pemahaman luar biasa dan sumber daya yang melimpah, disertai metode kultivasi untuk menerobos ke alam Sudo dan, seseorang dapat berdiri di puncak di antara semuanya. Wakil Master Sekte Zhuang Peng dan yang lainnya telah mengesampingkan pengejaran kultivasi mereka, mendedikasikan diri sepenuhnya untuk membantu Zhuo Yunhua dalam terobosannya. Namun, pada akhirnya, siapakah yang memulai jalur kultivasi hanya dengan keinginan untuk memainkan peran pendukung? Mengingat kesempatan sekarang untuk menerobos ke puncak tahap pendirian fondasi, tidak seorang pun dari ketiganya yang rela melepaskannya. Pada saat yang sama, rasa terima kasih mereka terhadap Ning Fan bahkan lebih besar. Jika bukan karena ramuan yang diberikan Ning Fan, mereka mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan seperti itu dalam hidup mereka. Pada saat yang sama, pikiran yang sama muncul dalam benak mereka bertiga. Master Sekte Zhuo, kematianmu tepat waktu. Jika kamu tidak mati, kita mungkin tidak mempunyai kesempatan seperti ini. Master Sekte Zhuo, kami akan mengingatmu. Ketika mereka bertiga selesai berkultivasi, mereka menemukan bahwa formasi sekte telah ditingkatkan oleh Ning Fan. Ketika mereka melihat bagaimana energi spiritual melonjak seperti gelombang pasang yang terus-menerus berkumpul menuju Sekte Feiyu, mereka sangat terkejut. Formasi ini awalnya sangat mahal, jadi kami mendatangkan seorang Master Arai terbaik dari 5 sekte besar untuk menyelesaikan modifikasinya. Dia benar-benar berhasil memodifikasi formasi itu sendirian. Luar biasa. Berapa banyak lagi kemampuan tadi kenal yang dimilikinya. Mereka sekarang benar-benar yakin pada Ning Fan. Jadi bagaimana jika dia adalah putra Ning Potian? Konflik tersebut terjadi antara 5 sekte besar dan Ning Fan, bukan antara mereka dan Ning Fan. Terlebih lagi, dari sudut pandang tertentu, konflik mereka dengan 5 sekte besar lebih dalam. 5 sekte besar mengendalikan obat-obatan spiritual yang paling berharga, lokasi kultivasi terbaik, dan jalan menuju alam yang lebih tinggi di Kunlun. Selama 5 sekte besar ada, sekte-sekte yang lebih kecil ini hanya bisa patuh mengikuti jalan yang ditetapkan oleh sekte-sekte yang lebih besar. Apa yang seharusnya menjadi jalur kultivasi berdasarkan kemampuan individu diubah oleh sekte-sekte yang lebih besar menjadi perjalanan rutin dengan akhir yang terlihat. Siapa yang bisa menoleransi hal ini? Kini, kemunculan Ning Fan telah memberi mereka harapan baru. Mungkin, kita bisa melanggar aturan yang ditetapkan oleh 5 sekte besar. Wakil Ketua Sekte Zhuang Peng yang mengamati Ning Fan dari kejauhan, tanpa sadar memikirkan hal ini. Namun, dia segera menepis pikiran itu. 5 sekte besar itu terlalu kuat, begitu kuatnya sehingga tak seorang pun dapat melawan mereka. Dengan kekuatan Ning Fan saat ini, mungkin dia bisa bersaing dengan Master Sekte dari Sekte Menengah. Namun untuk menantang 5 sekte besar, dia jauh dari kualifikasi. Alam Sudodan, alam yang diinginkan banyak orang namun tak terjangkau, cukup membuat mereka mengurungkan niat untuk mempertimbangkan tantangan. Ning Fan tidak peduli dengan pikiran mereka, lagi pula, dia hanya memiliki 2 tujuan datang ke Kunlun. Untuk mencari berita tentang orang tuanya dan menemukan cara untuk mengembalikan ingatan Su Yurong. Adapun semua yang dilakukannya sekarang, meningkatkan kekuatan Sekte Feiyu, itu hanyalah sarana untuk mencapai 2 tujuan ini. Adapun penumbangan 5 sekte besar, jika diperlukan, dia juga bisa melakukannya. 2 hari setelah beristirahat di Sekte Feiyu,
para pengikut yang diutus untuk mengumpulkan informasi akhirnya membawa kembali kabar baik. Tahta yang sebelumnya diduduki Zhuo Yunhua kini diduduki Ning Fan. Suanger dan beberapa orang lainnya duduk di bawah, berbaris bersama wakil Master Sekte Zhuang Peng, Tetua Agung, dan lainnya. Murid sekte yang telah menyelidiki situasi tersebut berlutut dengan satu kaki di aula dan melaporkan dengan hikmat, melapor kepada Master Sekte, kami telah menemukan bahwa sebuah lelang akan segera diadakan di wilayah Sekte Fuguang, dan akan ada petunjuk tentang Ning Potian di lelang tersebut. Petunjuk apa? Ning Fan langsung bersemangat. Murid itu ragu sejenak, sedikit ragu, menurut informasi yang kami terima, konon itu adalah senjata yang pernah digunakan Ning Potian. Senjata? Ning Fan menoleh ke Zhuang Peng. Hanya senjata? Bisakah itu membawa kita ke orangnya? Zhuang Peng membungkuk dan menjawab, melapor kepada Master Sekte, 5 sekte besar memiliki metode serupa yang dapat digunakan untuk melacak keberadaan seseorang melalui aura yang tertinggal di senjata mereka. Oh, metode yang begitu ajaib. Ning Fan menunjukkan ekspresi terkejut, sudah bertahun-tahun, dan masih bisa menemukannya. Tentu saja. Zhuang Peng berpikir sejenak dan tersenyum, jika Master Sekte membutuhkan, aku bisa mencoba mencari teman lama yang konon memiliki kemampuan ini. Pada saat itu, Tetua Agung tiba-tiba berdiri, suaranya serius, Master Sekte, sejujurnya, saya memang memiliki kemampuan ini. Meskipun mungkin tidak sebanding dengan 5 sekte besar, mungkin masih bisa membantu Master Sekte. Zhuang Peng. Ayolah, kau tidak mengambil pujian seperti ini, kan? Sang Tetua Agung melirik Zhuang Peng dengan penuh kepuasan, sambil berpikir, mengapa kamu yang mendapatkan semua penghargaan itu? Ning Fan mengabaikan persaingan yang jelas antara keduanya dan, setelah merenung sejenak, dengan berani berdiri. Baiklah, kali ini aku akan pergi sendiri untuk mengamankan senjata itu, kalau begitu aku akan mengandalkan kalian berdua. Masalah ini menyangkut ayahnya dan dia tidak mempercayai orang lain untuk menanganinya. Bab 1007. Menuju Sekte Fuguang. Berkat usaha Ning Fan, Sekte Feiyu kini telah memasuki fase perkembangan yang stabil. Sek Arai yang ditingkatkan telah mengumpulkan hampir semua energi spiritual dalam jarak puluhan mil. Para pengikutnya merasa seolah-olah mereka berendam dalam lautan energi spiritual setiap hari selama kultivasi mereka. Perasaan itu sungguh menenangkan. Obat-obatan spiritual yang dianggap tidak layak oleh Ning Fan diubah menjadi berbagai macam ramuan untuk meningkatkan kekuatan para murid. Lagi pula, Ning Fan tidak punya tuntutan lain terhadap mereka, hanya saja mereka harus mengumpulkan informasi tentang Ning Potian di waktu luang mereka dari berkultivasi. Pikirkan kembali saat Zhuo Yunhua berkuasa. Obat mujarab langka. Keinginan hanya dapat terpenuhi dengan imbalan kontribusi. Semua pengikut sekte berkultivasi untuk mendukung eselon atas seperti tetua dan master sekte. Jika seseorang ingin menonjol, semuanya bergantung pada bakat bawaan dan keberuntungannya. Mungkin, dengan sedikit keberuntungan, Anda akan menemukan pengobatan spiritual yang luar biasa di luar sana, dan itulah kesempatan untuk menarik perhatian master sekte. Sebaliknya, tuntutan Master Sekte baru terhadap mereka hampir tidak ada. Apa yang mereka lakukan selain mengumpulkan berita? Apalagi mencari orang hilang. Sekalipun itu anjing yang hilang, mereka akan mengerahkan segala daya upaya mereka. Sikap para tetua terhadap Ning Fan juga telah berubah drastis dari sebelumnya. Dengan wakil ketua Sekte Zhuang Peng yang memimpin, mereka memperlihatkan rasa hormat dan kepatuhan kepada Ning Fan yang tidak pernah mereka berikan kepada Zhuo Yunhua, perbedaannya bagaikan siang dan malam. Sang Tetua Agung, yang sangat menginginkan posisi penjilat utama, sayangnya tidak memiliki keterampilan dan tidak dapat bersaing dengan wakil Master Sekte Zhuang Peng. Tetua kedua sama sekali tidak tahu bagaimana memulainya, dan setiap hari dia melihat mereka menyanjung Ning Fan dengan rasa iri. Apakah Anda mengatakan itu memalukan? Lucu sekali. Seorang Master Sekte yang dapat membuat eliksir bermutu tinggi, jika bukan karena perbedaan usia yang signifikan, mereka semua akan berlutut untuk mengakuinya sebagai ayah baptis mereka. Di tengah suasana seperti itu, hari keberangkatan Ning Fan segera tiba. Di gerbang sekte, dipimpin oleh wakil Master Sekte Zhuang Peng, para pejabat tinggi sekte berkumpul di belakang Ning Fan. Mengikuti mereka adalah semua pengikut sekte. Dibandingkan dengan jumlah masa sebelumnya, kini hanya kurang dari 1/10 pengikut sekte yang masih hadir. Beberapa orang keluar mencari informasi tentang Ning Potian, sementara yang lainnya, hanyalah orang-orang yang tidak beruntung yang gagal melarikan diri dengan cukup cepat pada hari Ning Fan menyerbu sekte. Biasanya, mereka seharusnya menyimpan dendam yang tidak dapat didamaikan terhadap Ning Fan. Namun saat ini, tatapan setiap orang ke arah Ning Fan dipenuhi dengan kengganan. Master Sekte, kenapa kau tidak tinggal lebih lama? Lelangnya tinggal 2 hari lagi. Wakil Master Sekte Zhuang Peng berkata dengan sikap enggan, matanya berkaca-kaca.
Di bawah bimbingan Master Sekte, saya telah menyadari kesalahan-kesalahan saya di masa lalu, tetapi saya merasa masih membutuhkan bimbingan berkelanjutan dari Master Sekte. Sang Tetua Agung, melihat perilaku Zhuang Peng, mengumpat dalam hati. Orang tua yang tidak tahu malu. Kau hanya ingin menghabiskan ramuannya, bukan? Tak disangka kau akan mengucapkan kata-kata yang memuakkan seperti itu. Matilah si penjilat. Dengan mengingat hal itu, Sang Tetua Agung melangkah maju dengan penuh kebenaran, dan dengan sungguh-sungguh menyatakan, Master Sekte, yakinlah, bahkan saat Anda tidak ada, saya akan dengan setia menjaga Sekte demi Master Sekte kita. Lihat, ini disebut memiliki visi. Apakah Anda memahami konsep kontribusi sukarela? Melihat Zhuang Peng dan Tetua Agung terlibat dalam kebuntuan jarak jauh mereka, Ning Fan tak dapat menahan senyum kecut. Memang, dia banyak membantu mereka berdua akhir-akhir ini, membuat banyak eliksir untuk meningkatkan kultivasinya sendiri. Akan tetapi, banyak dari ramuan itu yang tidak cocok untuknya atau Zhuanger, melainkan cocok untuk orang-orang seperti Zhuang Peng. Telah lama menjadi wakil Master Sekte, ini adalah pertama kalinya Zhuang Peng dan yang lainnya merasakan perlakuan seperti itu, dan mereka akhirnya memuja ujung celana Ning Fan. Tuan-tuan, saya mungkin jarang kembali nanti. Formasi Sekte telah saya tingkatkan, dan saya telah menempatkan eliksir yang cocok untuk Anda di gudang. Bakatmu, mungkin sulit ditingkatkan sekarang, tapi mungkin untuk membawa kecakapan bertarungmu ke tingkat berikutnya. Zhuang Peng dan yang lainnya, meski berada pada tahap pendirian fondasi akhir, secara jelas lebih lemah dari Ning Fan dalam beberapa tingkatan dalam kekuatan tempur. Ning Fan telah meneliti dan menemukan bahwa teknik kultivasi di Kunlun secara alami tampak lebih lemah daripada metode kultivasinya sendiri. Atau mungkin, metode kultivasinya sudah lengkap. Metode yang dipraktikkan oleh Sekte Feiyu, dan bahkan apa yang dipelajari Ning Fan dari Zhuang Peng tentang 5 sekte besar, semuanya dalam keadaan belum lengkap. Hal ini mengakibatkan kultivasi mereka mencapai tingkatan tertentu tanpa kekuatan yang sesuai. Tentu saja, Ning Fan tidak akan memberikan metodenya sendiri kepada mereka tetapi malah membantu menyempurnakan teknik kultivasi mereka, meningkatkan kemampuan bertarung mereka secara drastis. Zhuang Peng dan yang lainnya tidak mengeluh karena tidak mampu menembus tahap inti emas. Metode untuk berkultivasi hingga tahap Sudo dan dipegang oleh 5 sekte besar. Peningkatan kemampuan tempur mereka sudah menjadi kenikmatan yang tak terduga. Master Sekte, susunan teleportasi ke wilayah Sekte Fuguang sudah siap, lapor seseorang. Di alun-alun di depan gerbang gunung, pola-pola rumit diukir, dan cahaya putih berdenyut-denyut seperti napas. Ini adalah sesuatu yang ditemukan Ning Fan hanya setelah kedatangannya di Kunlun. Teleportation Array, yang penemunya tidak diketahui, memungkinkan transportasi langsung ke lokasi tertentu jika seseorang mengetahui titik tujuannya. Meskipun Kunlun tidak seluas bumi, cakupannya masih luas, dan mencapai wilayah sekte lain dengan berjalan kaki atau dengan cara lain akan memakan waktu yang cukup lama. Menggunakan Teleportation Array adalah metode tercepat. Bab 1008. Apa itu batu roh? Namun, Ning Fan telah mencobanya sebelumnya, tetapi tampaknya ia dibatasi oleh aturan khusus Kunlun dan tidak dapat berteleportasi langsung keluar dari Kunlun. Hanya melalui beberapa gerbang teleportasi khusus seseorang dapat memasuki dunia sekuler dari Kunlun. Aktifkan formasinya, Ning Fan mengangguk. Saat aku pergi, kalian semua tidak boleh bermalas-malasan, dan harus segera mencari informasi tentang Ning Potian. Master Sekte, tenang saja, saya pasti akan mengingat ajaran Anda. Wakil Master Sekte Zhuang Peng telah mengambil peran sebagai pengikut setia. Ning Fan memasuki formasi, sementara Zhuanger, Huo Erba, dan yang lainnya tertinggal di Sekte Feiyu. Zhuanger awalnya ingin mengikutinya, tetapi kultivasinya belum sepenuhnya stabil. Jika dia menghadapi bahaya saat keluar, fluktuasi di wilayahnya dapat dengan mudah membahayakan tubuhnya. Alasan yang sama berlaku untuk Huo Erba. Adapun Su Qingcheng, itu hanya karena ia terlalu lemah dan menyadari keterbatasannya sendiri. Ia mengerti bahwa mengikuti Ning Fan hanya akan menghambatnya, jadi ia memilih untuk melanjutkan kultivasinya di dalam sekte. Bersiaplah untuk mengaktifkan formasi teleportasi. Mengikuti perintah wakil Master Sekte Zhuang Peng, formasi teleportasi mulai memancarkan cahaya redup. Ning Fan berdiri tepat di tengah formasi, mengangguk tegas kepada Zhuanger dan yang lainnya, jangan khawatir, aku akan segera kembali. Saat cahaya itu sepenuhnya menyelimuti dirinya, sosoknya menghilang dari pandangan semua orang. Dengan diaktifkannya formasi teleportasi, Ning Fan merasa seolah-olah memasuki dunia lain. Di dalam lorong itu, kekuatan tak terlihat melonjak seperti tangan raksasa yang membungkus dan mendorongnya maju. Apa yang tampak lambat, sebenarnya sangat cepat. Dengan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menghitung, Ning Fan memperkirakan bahwa pada kecepatan ini, jika dia berada di dunia luar, dia dapat langsung menghancurkan puncak gunung saat terjadi benturan.
Setelah waktu yang tidak diketahui, Ningfan menyadari bahwa sensasi tarikan itu perlahan memudar. Ketika semuanya menghilang, dia mendapati dirinya berdiri di tanah yang kokoh. Saat mendongak, sebuah kota muncul di depan matanya. Di gerbang kota, ada aliran orang-orang yang sibuk terus-menerus. Di langit, sosok-sosok di atas pedang terbang turun dari waktu ke waktu, dengan aura keabadian di sekitar mereka. Yang lainnya tiba melalui susunan teleportasi yang tidak diketahui, seperti dirinya, mendarat di luar gerbang kota. Tentu saja, ada lebih banyak lagi yang datang dengan berjalan kaki. Para kultivator penyendiri ini, yang tidak memiliki bakat yang cukup untuk bergabung dengan sebuah sekte, harus bergantung sepenuhnya pada kemampuan mereka sendiri untuk mencapai tingkat kultivasi mereka saat ini. Meski begitu, mereka harus menginvestasikan seluruh sumber dayanya ke dalam budidaya dan tentu saja tidak mampu membeli artefak sihir yang tampaknya mengesankan itu. Ningfan menyesuaikan jubahnya, bersiap melangkah memasuki kota. Tepat saat dia mencapai pintu masuk, dia melihat para penggarap di depan mengeluarkan sesuatu dari dada mereka dan menyerahkannya kepada para penggarap yang menjaga gerbang. Apa yang mereka lakukan? Ningfan mengerutkan kening. Kultivator di belakang Ningfan meliriknya dan terkekeh, "Kamu pasti masih baru dalam berpetualang, kan?" Ningfan tersenyum, "Bagaimana Anda bisa tahu, rekan Taois?" Hanya dengan melihat pakaianmu saja," kata kultivator itu dengan bangga, berpose seperti seorang senior, mengenakan seragam murid dan tidak tahu soal biaya masuk. "Kurasa kau pasti murid sekte yang dikirim oleh para tetua untuk menghadiri pelelangan ini." "Bagus sekali, tidak ada satupun tebakan yang benar." Ningfan menundukkan tangannya dengan hormat dan setuju, "Wawasan senior ini memang cemerlang, junior ini mengagumimu." "Hehe, tapi karena sektemu yang mengirimmu, bakatmu pasti lumayan," kata kultivator itu. "Namaku Li Yuanhua, murid sekte Loyun." "Bolehkah aku bertanya, dari sekte mana pria itu berasal?" "Saya adalah murid sekte Feiyu, mentor saya." Ningfan merenung sejenak, "Mentor saya adalah wakil master sekte Zhuangpeng." "Wakil ketua sekte Feiyu, Zhuangpeng. Mentormu adalah wakil ketua sekte," seru Li Yuanhua terkejut. "Oh, kamu juga kenal dengan sekte Feiyu?" Ningfan mengangkat alisnya, berpikir bahwa bertemu seseorang yang mengenal sekte Feiyu adalah suatu kebetulan. Li Yuanhua mengangguk, "Saya pernah mendengar tentang sekte Feiyu. Konon, kultivasi master sekte Anda luar biasa, telah mencapai tahap pembentukan fondasi akhir, dan tak lama lagi akan mencapai puncak pembentukan fondasi." "Selamat." Mendengar identitas Ningfan, tatapan Li Yuanhua ke arahnya berubah. Murid seorang wakil master sekte pasti bukan murid biasa. Dia pasti memiliki bakat luar biasa atau memiliki sosok kuat yang berdiri di belakangnya. "Anda lihat, meskipun sekte Feiyu merupakan sekte berperingkat rendah, hanya beberapa kultivator tahap pendirian fondasi akhir di dalam sekte tersebut yang telah jauh melampaui sekte berperingkat rendah lainnya." Li Yuanhua berpikir dalam hati, bahkan jika termasuk master sekte, sekte Loyun miliknya hanya memiliki 3 orang kultivator tahap pendirian fondasi akhir, yang secara inheren lebih lemah dari sekte Feiyu. Jika dia dapat menjalin hubungan baik dengan murid wakil master sekte Feiyu, itu pasti akan membawa manfaat di masa depan. "Ngomong-ngomong, bolehkah saya menanyakan nama Anda yang terhormat, Tuan?" tanya Li Yuanhua. Ningfan sama sekali tidak ragu, "Nama saya Su Fan, saya harap rekan Taois dapat memberi saya lebih banyak bimbingan." "Tidak perlu sopan santun seperti itu, aku tidak berani mengajar, ini hanya pertukaran ilmu." Li Yuanhua mengubah sikapnya yang sebelumnya merendahkan dan mulai menjelaskan dengan antusias kepada Ningfan. "Saudara Su pastilah berkultivasi di dalam sektenya dan jarang keluar. Para murid sekte Fuguang adalah yang paling mahir dalam menemukan harta karun, karena itulah mereka sering mengadakan pertemuan lelang. Awalnya tidak ada biaya masuk, tetapi warga sekte Fuguang melihat peluang bisnis dan, setelah berkonsultasi dengan berbagai sekte, mulai mengenakan biaya masuk. Biayanya tidak mahal, hanya sekitar harga 2 batu roh." "Batu roh?" Ningfan terkejut, dia belum mengenal benda seperti itu. Melihat reaksi Ningfan, Li Yuanhua juga terdiam tak percaya, rekan Taois mungkin tidak tahu apa itu batu roh. Bab 1009. Ramuan kelas atas. Tepat ketika Ningfan hendak membocorkan rahasianya, Li Yuanhua tiba-tiba berkata dengan nada yakin, "Benar, karena kau murid penting sektemu, kau mungkin biasanya tidak punya pengeluaran dan tidak membutuhkan batu roh. Pantas saja kau tidak tahu." Tanpa menunggu Ningfan menjelaskan, Li Yuanhua sudah mengisi kekosongan dalam pikirannya. "Memang, aku jarang menggunakan batu roh di sekte ini," Ningfan melanjutkan asumsi Li Yuanhua. "Sudah kuduga, tapi ini akan merepotkan, Saudara Su. Selama pelelangan, kalau tidak ada biaya masuk, kau tidak bisa masuk kota." Li Yuanhua bermaksud membayar biaya masuk untuk Ningfan, tetapi jauh di lubuk hatinya, ia memendam beberapa keraguan. Sekalipun seorang murid sangat dihargai oleh sekte mereka,
bukankah seharusnya mereka setidaknya tahu tentang batu roh? Mungkinkah dia seorang penipu? Tak lama kemudian, tibalah saatnya bagi keduanya untuk memasuki kota. Li Yuanhua membayar biaya masuknya sendiri dan berdiri di samping, menatap Ning Fan dengan wajah gelisah. Kultivator yang menjaga gerbang memandang Ning Fan dengan jijik, jangan bilang kau bahkan tidak bisa mendapatkan beberapa batu roh. Kalau begitu, untuk apa repot-repot datang ke pelelangan? Orang-orang lain yang berbaris di belakangnya juga mulai mendesaknya dengan tidak sabar. Jika kamu semiskin itu, jangan datang saja. Tepatnya, kamu murid sekte yang mana, sampai tidak punya satupun batu roh. Jangan tunda kami, cepatlah dan biarkan kami lewat. Li Yuanhua juga mengerutkan kening dalam-dalam, bertanya-tanya apakah dia telah bertemu dengan seorang penipu. Setelah berpikir sejenak, Ning Fan tiba-tiba mengusap tangan kanannya di cincin Qian Kun dan mengeluarkan beberapa eliksir. Apakah ini bisa dijadikan biaya masuk, tanyanya. Penjaga gerbang itu mendengus dengan nada meremehkan, apa, kau pikir kau bisa pakai pil murahan begitu saja untuk tunggu? Apa itu eliksir kelas atas? Dia sedang berbicara di tengah kalimat ketika tiba-tiba matanya terbelalak, ekspresinya tidak percaya, menatap eliksir di telapak tangan Ning Fan. Para kultivator lain di sekitar, melihat eliksir di tangan Ning Fan, mata mereka tertuju padanya. Sial! Apa itu eliksir kelas atas? Apakah aku berhalusinasi? Aromanya, kecemerlangannya, pola-polanya, tidak diragukan lagi itu adalah eliksir kelas atas. Hei, bukankah pakaian itu seragam murid Sekte Feiyu? Sejak kapan Sekte Feiyu begitu murah hati? Membiarkan murid-murid mereka berkeliaran dengan membawa eliksir kelas atas. Di mata semua orang, Sekte Feiyu tidak lebih dari sekte peringkat rendah. Belum lagi eliksir kelas atas, bahkan eliksir kelas menengah pun belum tentu bisa mereka produksi. Apakah ramuan ini cukup untuk biaya masuk? Tanya Ning Fan. Ramuan terbaik itu adalah ramuan gagal yang dia buat, yang hasilnya cukup aneh, jadi dia tidak memberikannya kepada orang lain. Dia tidak tahu itu akan berguna pada saat seperti ini. Sang penjaga gerbang, masih tertegun, tersadar kembali setelah mendengar kata-kata Ning Fan, dan mengangguk berulang kali. Cukup, cukup. Tentu saja, sudah cukup. Seolah takut Ning Fan akan menarik kembali tawarannya, dia dengan rakus menyambar eliksir kelas atas ke tangannya. Setelah melihat lebih dekat, dia tersenyum, matanya hampir tertutup. Ini memang eliksir kelas atas. Sebagai seorang kultivator sekte Fuguang, dia telah tekun selama bertahun-tahun tetapi belum pernah menerima satupun ramuan tingkat menengah. Hanya dengan menjaga gerbang kota selama beberapa hari, dia berhasil mendapatkan eliksir kelas atas. Perasaan gembira yang tak terduga itu bahkan membuatnya mempertimbangkan untuk bergabung dengan Sekte Feiyu. Perawatan di sekte ini sungguh luar biasa. Di samping itu, Li Yuanhua telah menepis kecurigaannya terhadap Ning Fan saat dia melihat ramuan kelas atas. Yang tersisa hanyalah keterkejutan yang mendalam. Sekte Feiyu benar-benar telah memperoleh seorang alkemis yang mampu meramu ramuan tingkat atas. Astaga, mengapa Sekte Loyun kita tidak memilikinya? Apakah Sekte Feiyu masih merekrut? Pada saat yang sama, dia tidak lagi meragukan spekulasi sebelumnya tentang identitas Ning Fan. Jika dia bukan murid inti, bagaimana mungkin dia bisa dengan mudahnya menghasilkan eliksir kelas atas? Li Yuanhua kini memandang Ning Fan seakan-akan dia adalah harta karun berjalan. Jika dia tetap di sisi Ning Fan, mungkinkah dia juga akan menerima eliksir kelas atas? Kalau seorang gatekeeper saja bisa mendapatkannya, pasti dia juga bisa. Hanya dalam beberapa saat, Li Yuanhua telah memutuskan untuk tetap dekat dengan Ning Fan selama pelelangan. Mungkin, dia bisa memperoleh beberapa manfaat dari murid inti sekte yang murah hati ini. Setelah ragu sejenak, ia melangkah maju dan mendekati Ning Fan, wajahnya menyunggingkan senyum yang menyanjung. Saudara Ning, saya tidak tahu Anda sudah memiliki eliksir kelas atas. Jika saya boleh bertanya, eliksir kelas atas ini berasal dari... Ning Fan meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh, baru-baru ini, ada seorang senior yang mengunjungi sekte kami. Eliksir kelas atas ini diberikan kepadaku oleh senior itu. Seorang senior. Sekte Fuguang punya kerabat yang murah hati seperti itu. Pikiran Li Yuanhua berpacu, yakin bahwa dia telah mengetahui kebenaran. Dengan semakin dekatnya persaingan sekte, tidak diragukan lagi bahwa Master Sekte Feiyu telah menghabiskan banyak sumber daya untuk mengundang seorang alkemis tingkat tinggi. Aku tidak menyangka Sekte Feiyu punya sumber daya sebanyak ini. Sepertinya aku harus menjalin hubungan baik dengan saudara Su. Mungkin itu bisa membantu Sekte Loyun kita mencapai tingkat yang lebih tinggi. Itu seorang alkemis tingkat tinggi. Kalau saja dia bisa berada di sisi baiknya, tidak ada yang tahu seberapa tinggi dia bisa terbang, bahkan jika dia tidak mencapai puncak, dia pasti akan terbang tinggi.
Jangan berpikir bahwa para kultivator di Kunlun begitu acuh tak acuh terhadap ketenaran dan kekayaan. Justru karena mereka menjadi petani maka mereka menjadi lebih kompetitif dan bersemangat untuk merebut sumber daya. Untuk menonjol dan unggul di jalur kultivasi, segalanya bergantung pada perjuangan dan kompetisi. Jika tidak, Zhuo Chengjue tidak akan berusaha keras untuk mencari pasangan kultivasi ganda dari dunia sekuler. Di tengah tatapan iri dan hormat dari orang banyak, Ning Fan dan Li Yuanhua memasuki gerbang kota. Bab 1010. 3 orang dari dunia sekuler. Kota itu tidak terlalu besar, hanya sekitar setengah ukuran ibu kota. Sebenarnya tidak ada kota di Kunlun. Setiap kota hanyalah tempat berkumpul yang didirikan di atas fondasi suatu sekte. Saudara Su, lelang akan dimulai dalam 3 hari. Selama 3 hari ini, orang-orang dari semua sekte dapat berdagang dengan bebas di dalam kota. Jika saudara Ning membutuhkan sesuatu, katakan saja padaku. Aku bisa membantu saudara Su mengurusnya. Demi membina hubungan baik dengan Ning Fan, Li Yuanhua telah sepenuhnya melepaskan harga dirinya. Ning Fan berpikir sejenak dan berkata dengan sungguh-sungguh, Saudara Li, kalau tidak merepotkan, tolong bantu aku mencari obat spiritual kuno. Keberadaan para ahli sudo dan dari 5 sekte besar telah memberinya rasa krisis yang kuat. Ia ingin sekali meningkatkan kekuatannya. Mengingat dendam ayahnya terhadap 5 sekte besar, jika identitasnya terbongkar, 5 sekte besar pasti tidak akan membiarkannya pergi. Baiklah, Saudara Su, tenang saja, aku akan mengurusnya. Namun, Li Yuanhua tidak terlalu memikirkannya, dan matanya berbinar. Kecurigaannya semakin kuat. Sungguh, sekte Feiyu memiliki seorang alkemis tingkat tinggi. Kalau tidak, untuk apa mereka membutuhkan begitu banyak obat spiritual? Liontin Giok ini adalah artefak ajaib pribadiku. Simpanlah, Saudara Su. Jika kau perlu menghubungiku, salurkan saja kekuatan spiritualmu ke dalamnya. Li Yuanhua mengeluarkan Liontin Giok dari dadanya dan menyerahkannya kepada Ning Fan. Dia lalu pergi dengan tergesa-gesa. Semua sekte utama akan hadir di pelelangan, dan obat spiritual kuno itu adalah sesuatu yang dibutuhkan semua orang. Mendapatkannya tidak akan mudah. Ning Fan memperhatikan Li Yuanhua pergi dan berencana untuk berkeliling kota untuk melihat apakah dia bisa menemukan beberapa keberuntungan yang tak terduga. Tepat saat dia berbelok di sudut jalan, keributan tiba-tiba terjadi di depannya. Apa maksudmu dengan ini? Ini adalah obat spiritual yang telah kita usahakan dengan keras untuk mendapatkannya. Apa yang ingin kau lakukan? Merampok kami secara terang-terangan. Tak jauh dari situ, 3 orang kultivator berpakaian agak compang camping sedang didorong ke tanah. Di samping mereka ada para kultivator yang mengenakan seragam murid sekte dari sekte Fuguang. Kultivator terkemuka itu memegang beberapa tangkai obat spiritual dan mencibir, mendirikan kios untuk berjualan di wilayah sekte Fuguang. Kami membutuhkan biaya pendaftaran. Kau mau berjualan tanpa membayar biaya pendaftaran? Kau tidak menganggap serius sekte Fuguang kami, kan? Ketiga penggarap di tanah dipenuhi kesedihan dan kemarahan, namun sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Ning Fan mendekat perlahan. Semakin dekat, semakin ia menyipitkan matanya. Aneh, mengapa ketiga kultivator di tanah itu terlihat begitu familiar. Yan Suang merasakan kesedihan dan kemarahan yang tak terlukiskan. Dia dan kedua saudaranya akhirnya memasuki Kunlun, hanya untuk menemukan bahwa Kunlun seperti ini. Sekte-sekte berlomba-lomba mencari sumber daya di mana-mana, sehingga hampir tidak ada ruang bagi para petani keliling biasa untuk bertahan hidup. Seniman bela diri seperti mereka, yang datang dari dunia sekuler, berada di posisi paling bawah hierarki Kunlun. Bahkan murid terendah dari salah satu sekte utama dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Jika bukan karena keberuntungan mereka dalam menemukan beberapa set pakaian yang dibuang oleh para kultivator lain di jalan, mereka masih akan berkelana dengan pakaian dunia sekuler. Kakak, ayo kita lawan mereka. Di belakangnya, saudara keduanya Liu Xing dan saudara ketiga He Yun keduanya memiliki wajah yang dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Di dunia sekuler, mereka adalah seniman bela diri puncak alam transenden yang tinggi dan perkasa, tak tertandingi di seluruh dunia sekuler. Namun di Kunlun, kehidupan mereka lebih buruk dari seekor anjing. Kesenjangan yang besar dalam status mereka membuat mereka mustahil beradaptasi. Yan Suang mengatupkan gigi gerahamnya erat-erat, tatapannya berkedip sebelum tiba-tiba menundukkan kepalanya, lupakan saja. Ayo pergi. Ketika berada di bawah atap orang lain, seseorang tidak punya pilihan selain menundukkan kepala. Kultivasi dan status mereka sekarang terlalu rendah, bahkan yang paling rendah di antara murid sekte dapat dengan mudah menekan mereka. Akan tetapi, saat Yan Suang dan yang lainnya hendak pergi, para pengikut sekte Fuguang menghalangi jalan mereka. Siapa bilang kau boleh pergi? Melanggar aturan sekte Fuguang kami dan mencoba pergi tanpa membayar denda. Mendengar ini,
Wajah Yan Xuang memerah karena marah. Apa maksudmu dengan ini? Tidak mengerti bahasa manusia. Seorang murid Sekte Fuguang mencibir, melanggar aturan Sekte Fuguang berarti kau harus membayar denda, atau kau akan dibawa ke ruang hukuman Sekte kami. Para penggarap di sekitarnya semua menonton dengan acuh, tak ada yang berniat melangkah maju. Mereka yang menghadiri pelelangan itu semuanya memiliki latar belakang yang luar biasa. Bagi para kultivator di tingkat paling bawah, seperti mereka tidak layak untuk dilirik dua kali. Setiap orang hanya sibuk dengan urusannya sendiri, tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Dibandingkan dengan dunia sekuler, Kunlun bahkan lebih dingin. Sekarang, Yan Xuang sepenuhnya memahami fakta ini. Saat para pengikut Sekte Fuguang semakin mendekat, bahkan patung tanah liat pun akan memiliki emosi. Jangan pergi terlalu jauh. Yan Xuang melangkah maju, dan energi yang dahsyat dan kuat memancar darinya. Matanya yang merah karena marah menatap beberapa murid Sekte Fuguang. Di belakangnya, Liu Xing dan He Yun juga dipenuhi amarah, kekuatan batin mereka terus mengalir keluar saat mereka bersiap untuk pertarungan putus asa. Jika ini adalah dunia sekuler, 3 ahli puncak alam transenden yang bertindak bersama dapat menghancurkan kekuatan utama manapun di seluruh dunia. Namun di Kunlun, itu tidaklah cukup. Berpikir untuk melawan. Seorang pengikut Sekte Fuguang melangkah maju sambil mencibir, kekuatan spiritual yang dahsyat juga terpancar keluar, dan dia melayangkan serangan telapak tangan ke arah Yan Xuang. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.